Hikmah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun. Nabi Yusuf, seorang pemuda yang dikenal karena ketampanan dan kebijaksanaannya, mengalami nasib yang tragis ketika ia dijebloskan ke dalam penjara Mesir. Fitnah yang dilontarkan oleh istri Potifar, seorang pejabat tinggi Mesir, membuat Nabi Yusuf harus menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia alami. Namun, di balik jeruji besi, Nabi Yusuf tidak pernah kehilangan keimanannya kepada Allah. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tetap menunjukkan ketakwaan dan kesabarannya. Ia tidak membiarkan kegelapan penjara meredupkan cahaya keimanannya. Setiap hari, Nabi Yusuf menghabiskan waktunya dengan beribadah dan merenungkan kebesaran Allah. Ia juga dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan penuh kasih, sehingga para tahanan lainnya sering datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan. Suatu hari, dua orang tahanan baru datang ke penjara. Mereka adalah juru minuman dan juru roti raja. Keduanya dituduh melakukan kesalahan dan menunggu keputusan hukuman mereka. Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, mereka mendapati diri mereka bermimpi-mimpi yang aneh dan mengganggu. Mereka merasa bingung dan tidak tahu apa arti mimpi-mimpi tersebut. Mendengar keluhan mereka, Nabi Yusuf dengan rendah hati menawarkan bantuan. Ia berkata, "Sesungguhnya, penafsiran mimpi adalah anugerah dari Allah. Ceritakanlah mimpimu kepadaku, dan dengan izin Allah, aku akan menafsirkannya untukmu." Kedua tahanan itu pun menceritakan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf. Juru minuman berkata, "Aku bermimpi melihat diriku memeras anggur ke dalam cawan raja." Nabi Yusuf tersenyum dan berkata, "Mimpimu adalah pertanda baik. Dalam 3 hari, engkau akan dibebaskan dan kembali ke posisimu sebagai juru minuman raja." Kemudian, juru roti menceritakan mimpinya, "Aku bermimpi membawa 3 keranjang roti di atas kepalaku, dan burung-burung memakan roti dari keranjang tersebut." Nabi Yusuf menghela napas dan berkata, "Mimpimu adalah pertanda buruk. Dalam 3 hari, engkau akan dihukum mati dan tubuhmu akan digantung, sehingga burung-burung akan memakan dagingmu." 3 hari kemudian, apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman dibebaskan dan kembali ke posisinya, sementara juru roti dihukum mati. Sebelum juru minuman pergi, Nabi Yusuf memintanya untuk mengingatkan Fir'aun tentang dirinya dan ketidakadilan yang ia alami. Namun, dalam kegembiraannya, juru minuman lupa akan permintaan Nabi Yusuf. Meskipun demikian, Nabi Yusuf tetap sabar dan tawakal. Ia percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf terus beribadah dan menunggu dengan sabar hingga saatnya tiba untuk keluar dari kegelapan penjara dan menjalani takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Pada suatu malam yang sunyi, di dalam istana megah yang berdiri kokoh di tepi sungai Nil, Fir'aun, Raja Mesir yang agung, terlelap dalam tidurnya. Namun, tidurnya yang tenang tiba-tiba terganggu oleh mimpi yang sangat aneh dan menggelisahkan. Dalam mimpi pertama, Fir'aun melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan sehat sedang merumput di padang yang hijau. Sapi-sapi itu tampak makmur dan penuh kehidupan. Namun, tiba-tiba muncul 7 ekor sapi yang kurus dan tampak kelaparan. Sapi-sapi kurus itu dengan rakus memakan sapi-sapi gemuk hingga habis tak bersisa. Fir'aun terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasa gelisah dan tidak bisa kembali tidur. Namun, ketika ia akhirnya terlelap kembali, mimpi aneh lainnya datang menghampirinya. Dalam mimpi kedua, Fir'aun melihat 7 bulir gandum yang penuh dan berisi, tumbuh subur di ladang. Namun, tak lama kemudian, muncul 7 bulir gandum yang kurus dan kering. Bulir-bulir gandum yang kurus itu memakan habis bulir-bulir gandum yang penuh hingga tak tersisa. Keesokan paginya, Fir'aun bangun dengan perasaan cemas yang tak kunjung reda. Ia merasa bahwa mimpi-mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa, melainkan pertanda penting yang harus segera ia pahami. Fir'aun, Raja Mesir yang agung, merasa sangat cemas. Mimpi-mimpi tersebut terus menghantui pikirannya, dan ia yakin bahwa mimpi-mimpi itu membawa pesan penting yang harus segera ia pahami. Dengan hati yang gelisah, Fir'aun memanggil semua ahli sihir, orang bijak, dan penasihatnya ke istana. Ia berharap bahwa mereka dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang arti dari mimpi-mimpinya.
Di dalam ruangan megah yang dipenuhi dengan hiasan-hiasan emas dan permata, Fir'aun duduk di atas takhtanya yang tinggi. Para ahli sihir dan orang bijak berdiri di hadapannya dengan penuh rasa hormat. Fir'aun menceritakan mimpi-mimpinya dengan rinci, berharap bahwa salah satu dari mereka dapat menafsirkan arti dari mimpi-mimpi tersebut. Namun, meskipun para ahli sihir dan orang bijak itu mencoba sekuat tenaga, tidak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mengakui ketidakmampuan mereka. Salah satu ahli sihir berkata, "Wahai Fir'aun yang agung, mimpi-mimpi ini sangat aneh dan sulit dipahami. Kami tidak dapat menemukan arti yang jelas dari mimpi-mimpi tersebut." Fir'aun semakin gelisah dan putus asa. Ia merasa bahwa mimpi-mimpi itu membawa pesan penting yang harus segera ia ketahui, namun tidak ada yang bisa membantunya. Kegelisahan Fir'aun semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa tidak ada satupun dari penasihatnya yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Ia merasa bahwa waktu semakin mendesak, dan ia harus segera menemukan arti dari mimpi-mimpinya. Di tengah kebingungan dan keputusasaan Fir'aun, seorang juru minuman yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf teringat akan kemampuan luar biasa Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Juru minuman itu, yang kini telah kembali ke posisinya di istana, merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengingatkan Fir'aun tentang Nabi Yusuf. Dengan penuh keyakinan, ia mendekati Fir'aun dan berkata, "Wahai Fir'aun yang agung, ketika aku berada di dalam penjara, aku bertemu dengan seorang pemuda bernama Nabi Yusuf. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menafsirkan mimpi. Mungkin ia dapat membantu Anda menafsirkan mimpi-mimpi ini." Fir'aun, yang sangat ingin mengetahui arti dari mimpi-mimpinya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ini adalah harapan terakhirnya untuk menemukan jawaban yang memuaskan. Dengan segera, Fir'aun memerintahkan agar Nabi Yusuf dibawa dari penjara ke istana. Ia berharap bahwa Nabi Yusuf dapat memberikan penjelasan yang memuaskan dan menghilangkan kegelisahannya. Di dalam penjara yang gelap dan lembab, Nabi Yusuf menjalani hari-harinya dengan penuh ketakwaan dan kesabaran. Meskipun berada dalam kondisi yang sulit, ia tidak pernah kehilangan keimanannya kepada Allah. Setiap hari, Nabi Yusuf menghabiskan waktunya dengan beribadah dan merenungkan kebesaran Allah. Ia juga dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan penuh kasih, sehingga para tahanan lainnya sering datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan. Suatu hari, seorang penjaga penjara datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu Nabi Yusuf bahwa Fir'aun memanggilnya ke istana. Nabi Yusuf merasa terkejut, namun ia segera bersiap-siap. Ia bercukur dan mengganti pakaiannya sebelum menghadap Fir'aun. Meskipun Nabi Yusuf telah lama berada di dalam penjara, ia tetap menjaga penampilannya dengan baik. Ia tahu bahwa kesempatan ini adalah anugerah dari Allah, dan ia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ketika Nabi Yusuf tiba di istana, ia dibawa menghadap Fir'aun. Di hadapan Raja yang agung, Nabi Yusuf berdiri dengan penuh rasa hormat. Fir'aun, yang sangat ingin mengetahui arti dari mimpi-mimpinya, menceritakan mimpi-mimpinya dengan rinci. Nabi Yusuf mendengarkan dengan seksama, dan dengan rendah hati ia berkata, "Sesungguhnya, penafsiran mimpi adalah anugerah dari Allah. Dengan izinnya, aku akan menafsirkan mimpi-mimpi ini untukmu." Fir'aun merasa lega mendengar kata-kata Nabi Yusuf. Ia berharap bahwa Nabi Yusuf dapat memberikan penjelasan yang memuaskan dan menghilangkan kegelisahannya. Dengan penuh perhatian, Nabi Yusuf mendengarkan mimpi-mimpi yang diceritakan oleh Fir'aun. Setelah Fir'aun selesai berbicara, Nabi Yusuf dengan tenang dan penuh keyakinan mulai menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kedua mimpi Fir'aun memiliki arti yang sama, dan bahwa mimpi-mimpi itu adalah pertanda dari Allah tentang masa depan Mesir. Nabi Yusuf berkata, "Wahai Fir'aun yang agung, mimpi-mimpi yang Anda alami adalah wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui. 7 ekor sapi gemuk yang Anda lihat dalam mimpi pertama melambangkan 7 tahun masa kemakmuran yang akan datang. Selama 7 tahun tersebut, tanah Mesir akan menghasilkan panen yang melimpah, dan rakyat akan hidup dalam kesejahteraan. Namun, 7 ekor sapi kurus yang memakan sapi-sapi gemuk melambangkan 7 tahun masa kelaparan yang akan mengikuti masa kemakmuran tersebut. Selama 7 tahun masa kelaparan,
tanah Mesir akan kering dan tandus, dan rakyat akan menderita kekurangan makanan. Nabi Yusuf melanjutkan, demikian pula, 7 bulir gandum yang penuh dan berisi dalam mimpi kedua melambangkan 7 tahun masa kemakmuran, sementara 7 bulir gandum yang kurus dan kering melambangkan 7 tahun masa kelaparan. Kedua mimpi ini memiliki arti yang sama dan merupakan peringatan dari Allah agar kita bersiap-siap menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Fir'aun mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf dengan penuh perhatian. Ia merasa terkesan dengan kebijaksanaan dan ketenangan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi-mimpinya. Namun, Fir'aun juga merasa cemas dengan masa depan yang digambarkan oleh mimpi-mimpi tersebut. Ia menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan segera untuk melindungi rakyatnya dari bencana kelaparan yang akan datang. Nabi Yusuf, dengan kebijaksanaan yang luar biasa, memberikan saran kepada Fir'aun. Ia berkata, "Wahai Fir'aun yang agung, untuk menghadapi masa kelaparan yang akan datang, saya menyarankan agar Anda memilih seorang yang bijaksana dan cakap untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan selama 7 tahun masa kemakmuran. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Mesir tidak akan menderita kelaparan selama 7 tahun masa kekeringan. Bahan makanan yang disimpan selama masa kemakmuran akan menjadi cadangan yang berharga untuk menghadapi masa-masa sulit." Fir'aun sangat terkesan dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf dan segera mengangkatnya menjadi penguasa kedua setelah Fir'aun. Nabi Yusuf diberi wewenang untuk melaksanakan rencana penyimpanan bahan makanan dan memimpin Mesir melalui masa kemakmuran dan kelaparan. Dengan kebijaksanaan dan ketakwaannya, Nabi Yusuf berhasil menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Nabi Yusuf segera memulai tugasnya dengan penuh semangat dan dedikasi. Ia mengumpulkan para pejabat dan pemimpin daerah untuk menyusun rencana yang terperinci. Nabi Yusuf menjelaskan pentingnya menyimpan sebagian dari hasil panen selama 7 tahun masa kemakmuran. Ia juga mengatur pembangunan lumbung-lumbung besar di seluruh negeri untuk menyimpan gandum dan bahan makanan lainnya. Selama 7 tahun masa kemakmuran, Nabi Yusuf bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa setiap butir gandum yang dihasilkan disimpan dengan baik. Ia mengawasi proses penyimpanan dengan teliti dan memastikan bahwa lumbung-lumbung selalu penuh. Nabi Yusuf juga memberikan pendidikan kepada rakyat tentang pentingnya berhemat dan mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit yang akan datang. Ketika 7 tahun masa kemakmuran berakhir, Mesir memasuki masa kelaparan yang panjang dan berat. Tanah menjadi kering dan tandus, dan hasil panen menurun drastis. Namun, berkat kebijaksanaan dan perencanaan Nabi Yusuf, Mesir tidak menderita kelaparan. Lumbung-lumbung yang penuh dengan bahan makanan menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Mesir. Nabi Yusuf dengan bijaksana mendistribusikan bahan makanan kepada rakyat, memastikan bahwa tidak ada yang kelaparan. Kebijaksanaan dan ketakwaan Nabi Yusuf tidak hanya menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi seluruh negeri. Rakyat Mesir sangat menghormati dan mengagumi Nabi Yusuf atas kepemimpinannya yang bijaksana. Nabi Yusuf menjadi teladan bagi semua orang tentang pentingnya ketakwaan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian hidup. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya perencanaan dan persiapan untuk menghadapi masa-masa sulit. Nabi Yusuf tetap setia kepada Allah meskipun dalam keadaan sulit, dan akhirnya Allah memberinya kedudukan yang tinggi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.